Aduh. Oke, mata kuliah ini bobotnya 2 SKS ya, diampu oleh saya dengan Prof. Dusman, tapi Prof. Dusman sudah menyerahkan ke saya, jadi sampai akhir akan dengan saya ya. Sudah bisa dilihat RPS-nya? Sudah, Bu. Dan Bu. Memangnya Anda nggak ada yang ambil ke prodi lain atau prodi di luar FEB? Saya ngambil, Bu. Isti. Diana, ada nggak ngambil pilihan di prodi lain? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Asep, Anda nggak ngambil di prodi Enggak, lain? Bu. Enggak. Ya, Anda bisa lihat ya. Di mata kuliah ini Anda mempelajari inovasi pendidikan dan inovasi pembelajaran ya. Jadi mata kuliahnya itu kan inovasi pembelajaran. Jadi Anda harus tahu juga inovasi pendidikan karena pembelajaran itu adalah bagian dari pendidikan ya, kemudian teori inovasi, terus bagaimana proses sampai menjadi sebuah inovasi, kemudian perkembangan inovasi dalam pembelajaran ekonomi khususnya. Kemarin saya minggu yang lalu sudah minta Anda untuk mencari inovasi yang sudah ada ya.
bagaimana kelebihannya dan masih ada kekurangan dari inovasi tersebut ya, sebelum nanti Anda sendiri akan menciptakan inovasi. Ya, tentu saja tujuannya adalah Anda memiliki kemampuan berpikir kreatif, kemudian berinovasi dalam konteks pembelajaran. Saya yakin mahasiswa sekarang itu orang-orang yang kreatif dan mungkin sudah juga melahirkan beberapa inovasi gitu mungkin, tapi belum dalam bidang pembelajaran, bisa jadi juga dalam bidang pembelajaran. Nah, dalam mata kuliah ini diharapkan Anda berpikir kreatif, kemudian menciptakan inovasi dalam konteks pengembangan pembelajaran. Seperti kita ketahui, pembelajaran apalagi pembelajaran ekonomi ya, setiap saat, apalagi kita tidak disangka dihadapkan pada kondisi pandemi, harus menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang ada. Menghadapinya yaitu dengan menciptakan inovasi. Ya, beberapa kakak kelas kalian diantaranya bentuknya menciptakan inovasi dalam skripsinya, misalkan inovasi dalam media, inovasi dalam pembelajaran, dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari inovasi mereka ya. Oke, mengacu ke UPI, nilai finalnya itu adalah PAP ya, penilaian acuan patokan. Anda tahu grade-nya ya, dari A sampai E. Ya, A min. Yang jelas mah tidak ada A+. Oke, ini tujuannya mengacu ke tujuan program studi. S itu sikap, P itu pengetahuan, KU itu keterampilan umum, KK itu keterampilan khusus. Ya, dari tujuan program studi diturunkan menjadi tujuan mata kuliah. Nah, ini rencana per pertemuan. Ini udah pertemuan ketiga, tapi saya kembali lagi ke ini ya, berarti ya, ke pertemuan 1. Oke. Kita akan bahas tentang apa itu inovasi, apa bedanya dengan kreatif. Kreativitas kan biasanya disandingkan ya dengan inovasi. Nah, baca-baca bukunya ya, apa bedanya kreativitas dengan inovasi. Ya, kemudian berpikir desain, cari dari berbagai sumber ya. Kemudian teori inovasi dan bagaimana
proses sebuah inovasi melahirkan sebuah inovasi ya dari berbagai ahli itu ada. Baca lagi buku, mungkin di buku kewirausahaan ada itu ya tentang inovasi karena kan berkaitan ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas model-model inovasi ya. Anda juga cari dari berbagai sumber model-model inovasi dari Schumpeter, kemudian inovasi endogenous. Nah, setelah dua hal ini membahas tentang konsep dasar inovasi, kita lebih fokus ke apa itu inovasi pendidikan, apa itu inovasi pembelajaran. Baca lagi bukunya ya, apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran. Kemudian apa perbedaan antara inovasi pendidikan dengan inovasi pembelajaran. Nah, setelah membahas ini sampai perbedaan inovasi pendidikan dengan inovasi pembelajaran, ini kita mulai sesi presentasi ya. Presentasinya ini individu. Jadi nanti ada yang ya silakan aja, itu diatur oleh Risma sebagai penanggung jawab. Jadi ada yang inovasi dalam strategi pembelajaran, ada inovasi dalam media pembelajaran, ada inovasi dalam penilaian, kemudian ada inovasi dalam perencanaan pembelajaran. Ya, ini beberapa reference yang bisa Anda cari ya. Yang membahas tentang inovasi. Ada dari Prof. Suryana ini. Anda mau baca tentang inovasi, ada juga di sini. Ada disruption dari Renal Kasali. Ada ini, Theory of Innovation, a New Paradigm of Growth.
Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Ini kan sebagian ada mahasiswa yang mengikuti MBKM. Nah, itu apakah tetap mengikuti perkuliahan ini atau bagaimana ya, Bu? enggak. Yang MBKM, ini yang MBKM-nya tuh sudah dilaksanakan atau belum? Ada yang udah, ada yang baru. Sedang Ya, yang MBKM mah kebijakan dari prodi langsung dikasih nilainya. Jadi tidak usah mengikuti perkuliahan. Berarti kurang dari 58 ya Risma ya? iya Ibu, kalau dikurangi dengan yang ikut MBKM. Ya nanti silakan aja lapor ke Risma yang yang MBKM siapa saja. Yang Iya Ibu. baru lapor ke saya itu cuma 1 orang. Oh, tidak salah. Iya Ibu. Nanti lapor aja ke Risma. Baik Bu. Kalau yang tidak MBKM ya mengikuti perkuliahan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau dari saya cukup, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Untuk yang tadi materi itu Bu, untuk presentasi itu per orang. Suaranya kenapa kecil ya dari saya atau dari Rismanya ya? Kurang tahu ya teman-teman gimana suara aku. Kedengeran nggak? Oh iya ya, suaranya kecil. Kalau di Asep normal-normal aja. Dengeran Riz. Oke. Bagaimana Bu suaranya? Apakah sudah bisa terdengar? Gimana Risma? Iya, itu untuk tadi kan pembagian materi untuk presentasi perorangan ya. Itu cuma ada 4 materi, Bu. Gimana Risma? Iya, Ibu. Halo. Oke, Aisinta. Kenapa Anda milih pembelajaran jarak jauh sebagai sebuah inovasi? Karena sebelumnya kan ada pandemi itu pembelajaran dilakukan di sekolah secara normal. Tapi ketika ada pandemi itu ada pembelajaran diberlakukan pembelajaran baru gitu ya, itu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui media jaringan gitu, dalam jaringan. Dan menurut saya itu sebuah inovasi gitu Ibu, yang digunakan saat Kenapa? ada gimana ini?
Kenapa, Ai? Iya Anda Ibu. nulis minggu yang lalu inovasi pembelajaran menurut Anda pendidikan jarak jauh. Iya Ibu, karena eh, menurut saya pembelajaran jarak jauh itu merupakan sebuah inovasi gitu yang diterapkan di masa pandemi ini, karena kan sebelumnya pembelajaran itu hanya dilakukan di sekolah seperti di kampus secara normal, dan ketika ada pandemi ini pembelajaran ini baru diterapkan gitu Leli, itu Anda ada pembelajaran. suaranya. Di saya ada, Bu. Ada Bu di saya juga. Ya maaf, Ai. Mungkin itu saya kali ya, headset saya. Gimana, Ai? Iya Ibu, mohon maaf. Jadi kenapa saya memilih pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi? Karena semenjak pandemi terjadi gitu ya, sistem pembelajaran di Indonesia itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, karena di sini kita mengintegrasikan antara pendidikan dengan teknologi gitu. Jadi menurut saya pembelajaran jarak jauh itu merupakan sebuah inovasi yang diterapkan saat ini gitu. Mungkin itu aja. Ini juga sama nih. Oke, makasih, Ai. Andita. Hadir, Andita. Hadir Ibu. Kenapa? Andita juga milih distance education. Mungkin tidak beda jauh dengan Ayah Bu. Jadi saya pikir kan pembelajaran jarak jauh itu merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pada saat pandemi mulai muncul gitu Bu. Karena sebelum ada pandemi itu kan pembelajaran lebih sering dilakukan secara langsung di sekolah. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Si Anissa Ayu. Hadir? Tidak hadir, Bu. Tidak hadir? Karena ikut kampus mengajar, Bu. Oke. Anissa Kusuma ada juga. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Anda milih chat. Nah, ini sudah cukup lama ini CTL. Kenapa pilih CTL? Contextual Teaching and Learning. Saya milih ini karena kan sekarang kan memang berdasarkan kurikulum 2013 kan lebih bersondong kepada siswanya. Jadi dengan ini mungkin bisa lebih baik mungkin seperti itu. CTL ini masih sangat luas ya. Oke. Cakupannya masih sangat luas. Asep, Iya, Bu. Halo.
Ada Bu. Gimana Bu? Ya, apa inovasi yang Anda kemukakan ini? Itu Bu, apa sih inovasi? Itu sih lebih ke inovasi media pembelajaran gitu Bu, yang materinya tuh materi ekonomi, pasar input output gitu. Di sana tuh biasanya gitu materi ini tuh guru-guru di sekolah nyampeinnya lewat gambar atau mungkin diagram yang digambar dadakan gitu oleh guru, tapi ini pakai itu Bu, pakai tutup botol dan pakai lampu berjalan atau running tag gitu Bu. Jadi nanti itu si siswanya tuh tahu gitu kalau kalau misalnya dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu kan ada apa sih melewati pasar input. Nah, jadi artinya si konsumen itu melakukan belanja dan belanja itu tuh menjadi pendapatan bagi rumah tangga produsennya gitu Bu. Jadi ini lebih ke inovasi media pembelajaran gitu. Pengembangan Battle Cup Learning untuk meningkatkan hasil belajar pada materi circular flow diagram. Ya. Anda tertarik nggak nih? Nah, itu tuh dipakai pada saat belum ada corona gitu Bu. Jadi mungkin untuk apa sih, untuk jadi menurut kalau Asep sih nilainya ini tuh dipakainya tuh pada situasi kondisi tertentu saja gitu Bu. Jadi kalau video conference seperti Zoom, Google Meet dan yang lain sebagainya itu sulit diterapkan gitu Bu, apalagi siswa yang membuat gitu. Ya itu Bu, jadi itu mah untuk pembelajaran konvensional gitu Bu. Bukan konvensional. Ya, Pembelajaran apa tatap ya? muka. Ah ya itu maksudnya. Maaf Bu. Nah, ini menarik nih kalau Anda yang ingin yang kreatif dengan menciptakan media, ini Anda skripsinya bisa yang seperti ini ya. Oh iya. Saya yakin proposalnya langsung diterima ini kalau menciptakan hal-hal yang seperti ini. Bulan skripsinya udah jadi, udah lulus. Apalagi kondisi sekarang itu kan sebenarnya dengan pandemi itu kan di kelas itu jumlahnya dibatasi ya. Jadinya seperti kelas-kelas di luar negeri sebetulnya ya. Jadi kalau biasanya di kelas itu sampai 35 kan siswanya, sekarang kalau Anda skripsinya eksperimen, itu kan jumlah siswanya itu kan hanya 15 ya, paling banyak satu kelas. Ya seperti kelas-kelas di luar negeri kan, paling 15 orang satu kelas, sehingga Anda kalau melakukan eksperimen, ya lebih fokus gitu ya, menangani siswanya gitu. Nah, Anda bentar lagi aja harus dipikirkan kan, Anda udah ngontrak SPE juga, Anda juga sudah mulai harus menghadiri ujian sidang ya kan, sebagai syarat untuk proposal. Karena angkatan 2018 itu sudah setengahnya sudah ujian proposal. Berarti kan habis 2018, 2019 ya. Oke, Asep, bagus ya. Ya Bu, terima kasih. Inovasi pembelajaran. Aulianisa Nurfitri. Ada hadir? Atau MPKM? Nggak hadir ya? Bentuk inovasinya game-based learning.
Aurel. Pak Aurel. Iya, Bu. Apa yang ini yang Anda tulis minggu yang lalu? Inovasi pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan siswa, Bu. Kenapa pilih itu Aurel? Ini kan tahun 80-an. Karena menurut saya kalau pembelajaran mengutamakan keaktifan siswa, itu pembelajarannya itu lebih menarik, lebih memotivasi siswa, sama materinya tuh lebih mudah dipahami sama siswa, Bu. Karena siswa ikut campur dalam pembelajaran tersebut, gitu, Bu. Ya, tadi sama dengan ini ya. Yang Aurel maksud itu masih cakupannya masih sangat luas. Ya mungkin bisa dipersempit lagi ya. Baik, Bu. Turunannya masih luas Aurel dari itu kan yang kita kenal dengan CBSA ya. Dan itu diperkenalkan dari tahun 80-an ya. Cara belajar siswa aktif ya. Kesini-sini ya ganti labeling aja, tetapi sebetulnya konsep awalnya yang CBSA itu ya di tahun 80-an ya. Ya kalau di luar tentu saja sebelum itu ya tahun 60-an 70-an ya cara belajar siswa aktif itu. Kesini-sini ya beda namanya saja, cuman konsep awalnya itu sudah ada dari tahun 80-an kalau di Indonesia ya. Dimulai dari kurikulum yang tahun 80-an ya. Ayu Lestari ada? Hadir, Ibu. Enggak MBKM Ayu. Enggak, Bu. Ini Ayu apa? Inovasi pembelajarannya, Bu. Game based learning. Game based learning juga. Kenapa? Karena, Bu, kalau sekarang itu kan lebih ditekankan untuk pembelajaran daring ya, Bu. Terus kan pembelajaran daring itu kadang bikin bosen gitu, Bu. Jadi kalau misalnya diselipkan dengan game gitu, pembelajarannya berbasis game, mungkin siswa akan lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Kalau game yang Ayu maksud itu game yang seperti apa? Mungkin kayak Kahoot gitu, Bu. Yang seperti itu. Calvin, apa kabar Calvin? Baik, Bu. Kok di foto ini kamu gendut? Kamu kan kurus. Ini foto kamu atau fotonya Vicky Prasetyo sih? Foto saya, Bu. Kamu pilih apa ini? Inovasi pembelajaran asinkronus, Bu. Kenapa pilih asinkronus? Soalnya kan Asinkronus apa sih, Vin? asinkronus itu pembelajaran yang membuat sendiri, Bu. Misalnya melalui e-learning, video dari PDF maupun PPT yang di-share oleh gurunya, Bu. Seperti itu, Bu. Memang sebelum ini nggak ada, Calvin? Sebelum masa pandemi? Mungkin ada, Bu, cuman belum sering diterapkan oleh guru, Bu. Karena kondisi yang sekarang ini pandemi, jadi mungkin guru-guru maupun
dosen kan banyak menerapkan pembelajaran asinkronus, Bu. Iya. Kamu lihat yang di TVRI? Sempat lihat nggak yang di TVRI? Ini kamu tulis TVRI. Sempet, Bu, waktu itu keponakan saya sih, Bu, ada, Bu. Kan masih SD, terus dia pembelajarannya via TV, Bu. Ya ada ya di TVRI untuk ada jam-jamnya untuk SD, SMP, SMA bergilir harinya mata pelajarannya. Destra ada. Untuk Destra lagi sakit, Bu. Oke. Dea Puspita ada Sahrani juga. Baru kelihatan. Dea Puspita nggak ada. Dia Lutfi. Nah, ini pasangannya Lutfi Rahman. Dia kamu pilih kuantum. Iya, Bu. Kenapa pilih kuantum? Karena menurut saya pembelajaran kuantum itu mirip sama kalau misalkan kita sinkronus gitu ya, Bu. Cuma ini harusnya offline gitu. Jadi lebih optimal si pembelajarannya itu karena mementingkan interaksi sama lebih banyak belajar dan bermain kayak gitu, Bu. Cocok nggak diterapkan di ekonomi SMA? Kalau menurut saya cocok, Ibu. Soalnya kadang kalau misalkan siswa cuma kayak belajar biasa gitu ya, Bu, tanpa diselingi kayak game atau apa, kadang bisa bosan gitu, Ibu. Contohnya di materi apa? Contohnya misalkan tentang uang atau misalkan akuntansi kayak gitu, Bu, dibikin guys lewat Kahoot atau apa kayak gitu. Oh tuh, akuntansi bikin game. Ya nanti kamu yang nemuin ya. Akuntansi dibuat game. Diana, kelasnya Inka kayaknya ya Diana tuh. Ada Diana? Ada, Bu. Diana Dwi. Iya, Bu. Kenapa kamu pilih Discovery Learning? Karena mengarahkan peserta siswanya itu untuk mandiri gitu, Bu. Jadi meskipun dilakukan secara online gitu, Bu ya, siswa itu udah tahu dulu gitu pengetahuan untuk pembelajaran yang dilakukan gitu, Bu. Jadi menemukan sendiri. Ya, discovery kan penemuan. Kalau discovery learning itu metode atau model? Metode. Mata kuliah strateginya udah belum? Belum, Bu. Hah? Masa ke inovasi strategi belum? Udah kali strategi semester 2. Ya udah, Bu. SPE, Bu. Iya. Discovery itu harusnya udah paham model atau metode.
Dianisa. Ini mah kelasnya Rahimatul, Dianisa, Hafsah. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Kenapa pilih blended? Ya, karena di tengah kondisi pandemi juga ya Bu, lalu dengan bertambahnya canggihnya teknologi, tentunya mempengaruhi juga model dari pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik gitu Bu. Blended learning itu kayak seperti apa sih? Apanya sih yang di blend itu apa gitu? Sepengetahuan saya, blended learning itu memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan yang online, Bu. Ya. Jadi kamu paham ya, bagus apa yang kamu tulis. Soalnya masih banyak yang salah kaprah, Dianisa. Blended learning itu seperti apa? Dita. Nah, Dita juga nih kelasnya Dianisa. Kalau nggak salah. Hadir nggak? Tak? Dita ikut MBKM, Bu. Oh, BKM. Eka Gita. Ada nggak? Ada, Bu. Sama MBKM. Fahrul Dena. MBKM Bu Paru. Ibu, Eka. MBKM-nya tuh di SMP, di SMA, atau di SD? Yang sebelumnya kan banyaknya di SD ya. Eliah, Hadir, Ibu. kok tugasmu nggak ada Eliah? Tapi Elia udah ngirimin Bu, di sini udah terkirim di Google Classroom Elia. Nggak. Kenapa? Udah diserahkan di sininya Bu. Kenapa pilih ini Eliah? Eliah pilih Google Classroom. Iya Ibu. Kenapa? Iya jadi kalau menurut Elia sih Google Classroom ini bisa dijadikan inovasi pembelajaran gitu di masa pandemi. Tapi memang tidak secara langsung untuk pembelajaran di kelas, ini hanya sebagai fasilitas untuk menyediakan bahan ajar gitu Bu. Nah, itu baru betul. Ya. Ini ada beberapa kakak kelas kalian bilangnya Google Classroom itu media pembelajaran, bukan ya. Tapi yang barusan Elia sampaikan. Irfan? Ya, Bu. Ya, apa? Irfan mengambil ini Bu, immersive learning untuk inovasi pembelajarannya. Apa tuh immersive learning? Jadi immersive learning itu kalau menurut Lee Sedgwick dan Morin itu merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menenangkan dirinya di dunia maya menggunakan bantuan teknologi artificial, teknologi ya berupa virtual reality gitu untuk penggunaannya. Irfan memilih ini karena kan sekarang itu sedang ini ya PJJ gitu digunakan dan banyak permasalahan gitu yang Irfan lihat di berita-berita yang kurang paham dan belum maksimal gitu ya. Nah, terus melihat peluang ini gitu ya, ada metode pembelajaran dengan virtual reality sepertinya sangat menarik dan
bisa digunakan di Indonesia untuk kedepannya gitu. Karena ini baru ramainya tuh di Cina dan Eropa Bu gitu. Kalau Irfan lihat jurnal-jurnal. Saya hampir terkecoh dengan itu. Saya pikir kamu memanfaatkan salah satu fasilitas di Microsoft yang salah satu fasilitasnya itu adalah imersif. Saya pikir itu tadinya Irwan. Pernah tahu nggak fasilitas imersif di Microsoft? Belum baca Bu, belum tahu yang Microsoft. Oke. Farid? Ya, Bu. Asynchronous learning dengan media pembelajaran berbasis Android. Iya, Bu. Farid, bisa Ya. jelaskan Eh, kenapa Anda pilih ini? ya, jadi itu kan sudah diterapkan ya Bu di selama masa pandemi terlebih gitu ya Bu, terkait pembelajaran asinkronus ini terkhusus untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya Bu. Mereka Kok kebanyakan kedengeran kan suaranya? sudah memiliki gawai gitu ya Bu. Jadi kebanyakan pembelajaran ya berbasis Android gitu untuk anak SD, SMP, dan SMA gitu ya Bu. Tapi yang pengen lebih ditekanin di situ inovasinya sebenarnya ininya Bu, LMS-nya gitu ya Bu. Maksudnya aplikasi-aplikasi yang membantu memudahkan pembelajaran lewat Android itu ya Bu, kayak misalkan Google Classroom atau misalkan yang baru dari Kemendikbud itu Rumah Belajar, maupun yang sudah ada dari sebelumnya kayak Ruang Guru, Zenius, dan segala macam gitu yang lebih efektif atau lebih banyak digunakan selama pandemi ini gitu. Oke. Sama dengan tadi Elia. Oke, Risma, jadi tolong itu ya diinventarisir ya mana yang apa, yang MBKM, mana yang mengikuti kuliah ya, karena memang semuanya kontrak kuliahnya sih ya, karena nantinya harus diberikan nilai, jadi semua kontrak saya juga nggak hafal karena yang menghubungi juga baru satu orang, siapa Rizka, siapa kelas nggak salah kelasnya Rahimatul, Rizka itu. Iya Ibu. Oke ya, tadi tadi sudah saya sampaikan, jadi tugasnya itu individu, ya silahkanlah sebagai penanggung jawab bagaimana teknisnya ya. Jadi ada yang berinovasi dalam strategi pembelajaran, ada yang dalam media, ada yang dalam evaluasi, dan ada dalam perencanaan pembelajaran ya. Dan tentu saja karena ini nilai UTS Anda ya, jadi harus dibuat seorisinal mungkin ya. Jadi betul-betul inovasi dari Anda
tuangkan saja ide Anda, tidak ada yang salah ya. Tuangkan saja ide Anda seorisinal mungkin, walaupun itu sangat sederhana, itu jauh lebih baik ya. Jadi keluar dari inovasi-inovasi yang tadi sudah di Anda dan rekan-rekan Anda kan udah ada yang bicara Google Classroom, apa-apa. Pokoknya tuangkan ide Anda seorisinal mungkin gitu. Jadi tidak ada UTS tertulis, nanti adanya di UAS ya. Jadi nilai makalah dan presentasinya ini menjadi nilai UTS ya. Pokoknya tuangkan ide Anda seorisinal mungkin, tidak ada yang salah pastinya ya. Tapi harus seorisinal mungkin gitu. Jadi nggak bicara lagi misalkan tadi Google Classroom atau berbasis Android. Misalkan oke, berbasis Android, misalkan Farik mau menciptakan apa, mungkin namanya apa? Kalau dia kasih nama Kahoot, Farik mungkin pakai nama Farik gitu kan, itu sah-sah saja gitu ya. Pokoknya seorisinal mungkin ya idenya. Dalam lingkup yang 4 tadi ya, sesuai dengan nanti pembagiannya dari Risma. Terus kalau misalkan Anda, saya mau penilaian tuh harusnya seperti ini gitu ya, keluar dari yang sudah ada sekarang, silahkan aja. Ya. Anda misalkan penilaiannya berbasis Android begitu, silahkan aja ya. Seperti apa ya, idenya harus seorisinal mungkin. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk hari ini? Ibu, izin Ya. bertanya, Bu. Ya. Ya. Untuk ide ini kita harus orisinal kita aja gitu, Bu. Maksudnya apa ya? Misalnya nih punya bayangan ingin memiliki learning management system yang seperti ini. Itu boleh dituangkan gitu, Bu. Iya. Tentu. Misalkan tampilannya seperti apa gitu, langkah-langkah mengaksesnya seperti apa gitu. Pokoknya sedetail mungkin, seorisinal mungkin gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu izin bertanya. Untuk minggu depan berarti bentuknya tuh kayak progres atau langsung harus udah jadi makalahnya dan PPT-nya gitu, Bu, untuk presentasi? Belum, minggu depan. Mudah-mudahan saya going better, saya masih teori dengan saya. Amin. Ya udah. Oke, Bu. Nanti di pertemuan ke-6 ya. Anda ini lumayan banyak ya. Pertemuan ke-6 ini kan kita sekarang pertemuan 3. Iya. Dikumpulkannya mulai presentasinya di pertemuan 6. Jadi ini pertemuan 3, 4, 5 saya, nanti 6 berarti sebelum pertemuan 6 itu nanti dikumpulkannya. Pertemuan 6 presentasi. Oke, Bu. Berarti dari seluruh mahasiswa itu mau yang bagian strategi, media, penilaian, atau perencanaan harus sudah Semuanya harus ngumpulin? masuk sebelum pertemuan 6. Oke. Ya, setelah pertemuan 5, tapi sebelum pertemuan 6. Itu semua bareng masuknya, nanti nggak adil kalau yang duluan terus masuk duluan. Tapi presentasinya nanti kita atur. Ya. Oke, Bu. Jadi pertemuan 6 sampai akhir itu presentasi. Kira-kira satu hari itu bakal satu topik inovasi atau kan kita ada 6. Ya. Banyak pertemuannya, Risma. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 pertemuan. Ya, nanti dibagi jumlah mahasiswa.
Oh ya, oke baik Bu. Kurangin Berarti MBKM. Ya, ya, berarti nanti saya juga jadi yang kita mengatur mulai jadwal presentasinya ya Bu. ya Oke. kan sekali lagi kan kita mulai presentasi kan pertemuan 6 sampai pertemuan 15 kan pertemuan 16 mau UAS. Kan UTS nggak ada diganti ini. Ya kan? Jadi ada 10 pertemuan, nanti dibagi jumlah pesertanya. Oke Bu. Itu mungkin ya? Ya, Iya. terima Nanti kasih Bu. mungkin bisa diatur gini presentasinya, Risma, jangan strategi semua dulu, jangan gitu. Ada strategi, setiap pertemuan ada yang strategi, ada penilaian, ada media, ada perencanaan. Gitu. Oke Bu. Ya. Ya, paham. Oke ya, ini yang hadir 35 orang. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan hari ini. Insya Allah semuanya sehat. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kalau pagi Anda ada kuliah lain ya? Iya Ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semoga Bu. cepat sehat Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sembuh, Bu. Sembuh.